Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntaha arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Event Organizer, Ibu Dr. Anis Zohriyah MM, dan yang kami banggakan pada teman-teman MPI 6 khususnya. Baik, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang menghadapi persaingan. Sebelum ke inti pokok pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Saudari Hanifah Gustiana dengan NIM 201250034. Yang kedua ada Wawan Setiawan dengan NIM 201250036. Yang ketiga ada Saudari Tia dengan NIM 201250040. Baik, selanjutnya ke inti pembahasan yang akan diawali oleh saya sendiri. Poin yang pertama yaitu tentang kekuatan pesaing. Pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang dan jasa yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan. Kualitas manusia akan meningkat akibat adanya persaingan yang sehat. Manusia pesaing adalah orang-orang yang secara sadar berlatih dan bekerja keras untuk bersaing dan memenangkan persaingan itu. Kemudian poin selanjutnya yaitu mengidentifikasi pesaing. Perusahaan harus mengidentifikasi pesaingnya berdasarkan analisis industri dan analisis berdasarkan pasar. Untuk mengetahui jumlah dan jenis pesaing serta kekuatan dan kelemahan yang mereka miliki, perusahaan perlu membuat peta persaingan yang lengkap. Kemudian, identifikasi pesaing meliputi hal-hal sebagai berikut: jenis produk yang ditawarkan, melihat besarnya pasar yang dikuasai atau market share pesaing, melihat besarnya pasar yang dikuasai atau market share pesaing. Kemudian C. Menganalisis pesaing. Yang pertama yaitu ada strategi. Nah, strategi ini adalah sekelompok perusahaan yang menerapkan strategi yang sama atas pasar sasaran tertentu, dinamakan kelompok strategis. Misalnya, perusahaan ini ingin memasuki industri alat-alat berat, maka terlebih dahulu ia membuat bagan kelompok strategis yang didasarkan pada mutu produk dan tingkat integrasi vertikal. Yang kedua yaitu ada tujuan. Nah, setelah perusahaan mengidentifikasi para pesaing utama dan strategis mereka, ia harus menanyakan apa yang dicari masing-masing pesaing di pasar, apa yang mendorong masing-masing perilaku pesaing, dan ada banyak faktor yang membentuk tujuan pesaing, termasuk ukuran, sejarah, manajemen, dan situasi keuangan. Selanjutnya yaitu kekuatan dan kelemahan. Perusahaan perlu mengumpulkan informasi tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing pesaing. Nah, secara umum, setiap perusahaan harus memantau 3 variabel ketika menganalisis para pesaingnya. Yang pertama itu pangsa pasar, pangsa pesaing atau pasar sasaran. Yang kedua yaitu pangsa ingatan. Nah, persentase pelanggan yang menyebut nama pesaing dalam menanggapi pertanyaan. Yang ketiga yaitu pangsa hati, persentase pelanggan yang menyebut nama pesaing dalam menanggapi pertanyaan. Selanjutnya itu ada menyeleksi pesaing. Nah, menyeleksi pesaing ini ada pesaing kuat versus pesaing lemah. Nah, kebanyakan perusahaan mengarahkan sasaran mereka ke pesaing lemah. Namun, perusahaan juga harus bersaing dengan para pesaing yang kuat untuk mendapatkan yang terbaik. Selanjutnya itu ada pesaing dekat versus pesaing jauh. Nah, kebanyakan perusahaan bersaing dengan pesaing yang paling menyerupai mereka. Selanjutnya itu ada pesaing baik dan pesaing yang buruk. Setiap industri terdiri dari pesaing yang baik dan buruk. Perusahaan harus mendukung para pesaing yang baik dan menyerang para pesaing yang buruk. Karena para pesaing yang buruk berusaha memberi
pangsa pasar daripada mendapatkannya. Beberapa hal yang perlu diketahui dari pesaing. Yang pertama ada kelengkapan mutu, desain, dan bentuk produk. Yang kedua yaitu harga yang ditawarkan. Yang ketiga saluran distribusi atau lokasi cabang yang dimiliki. Yang keempat yaitu promosi yang dijalankan. Yang kelima rencana kegiatan pesaing ke depan. Menentukan sasaran pesaing. Berdasarkan produk yang ditawarkan pesaing dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pesaing dekat. Nah, perusahaan yang sama atau memiliki produk yang sejenis. Sedangkan pesaing jauh adalah perusahaan yang memiliki produk yang mirip. Tujuan menemukan sasaran pesaing adalah untuk arah gerak perusahaan dalam menghambat laju pesaing. Lima kekuatan bersaing, yang antara lain yaitu yang pertama, ancaman pendatang baru, yang dapat ditentukan dengan hambatan masuk ke dalam industri antara lain hambatan harga, biaya yang tinggi, pengalaman incumbent dalam industri, keunggulan biaya, diferensial produk, akses distribusi, kebijakan pemerintah. Yang kedua yaitu kekuatan tawar-menawar pemasok, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tingkat konsentrasi pasar, diversifikasi, organisasi pemasok, dan pemerintah. Yang ketiga yaitu kekuatan tawar-menawar pembeli, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain diferensiasi, konsentrasi, kepentingan pembeli, tingkat pendapatan, pilihan kualitas produk, akses informasi. Selanjutnya yaitu ancaman produk substitusi, yang ditentukan oleh harga produk substitusi dan kualitas produk. Yang terakhir yaitu persaingan di dalam industri, yang ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu pertumbuhan pasar, struktur biaya, hambatan keluar industri, switching cost, pengalaman dalam industri, dan perbedaan strategi yang diterapkan. Nah, kelima kekuatan bersaing tersebut dapat mengembangkan strategi persaingan dengan mempengaruhi atau mengubah kekuatan tersebut agar dapat memberikan situasi yang menguntungkan bagi perusahaan. Bentuk persaingan terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, persaingan merek. Yang kedua, persaingan industri. Yang ketiga, persaingan bentuk. Yang keempat, persaingan generik. Sasaran pesaing antara lain memaksimalkan laba, memperbesar market share, meningkatkan mutu produk, atau mungkin juga mematikan atau menghambat pesaing lainnya. Jika sasaran mereka memaksimalkan laba, perusahaan perlu mengetahui laba jangka pendek atau laba jangka panjang, dan apa tindakan yang akan mereka ambil. Strategi dalam menghadapi pesaing dalam pemasaran antara lain, yang pertama, strategi produk. Yang kedua, strategi penetapan harga. Yang ketiga, strategi promosi. Yang keempat, strategi distribusi. Baik, itu saja pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.